mengucapkan salam ketika kita di makom gimana. Terus yang kedua, hukum ketika saya memang telah mengalami itu. Pada waktu itu saya menjadi panitia pembangunan masjid, dan pada saat itu saya kebetulan ada yang titip dari itu, tapi saya mendapatkan hasil itu dari panitia sebesar 10% dari itu. Hukumnya gimana untuk saya? Terus yang ketiga yang saya tanyakan, saya mempunyai seorang kakak yang umurnya udah tua, dan memang sih dari penghasilan dari istilahnya harta dari orang tua saya itu yang mengelola semua itu kakak saya. Apakah itu menjadi tanggungan saya? Sementara kakak saya kan belum menikah ya. Perempuan. Mungkin itu yang saya tanyakan. Ya, yang ketiga saya agak belum jelas, tapi nanti saya minta ulang. Yang pertama terkait dengan memberikan salam di kubur, ya. Ketika kita masuk ke kubur itu memang sunnahnya adalah membaca salam. Jadi misalkan assalamualaikum ya ahlal kubur, misalkan nggak apa-apa. Jadi sunnah membaca itu. Bahkan kita kalau di dalam banyak kitab itu juga dijelaskan sebenarnya ketika karena akan dijawab juga itu bagi mereka yang memang tadi ya, katakanlah mereka beriman kepada Allah, itu tetap menjawab salam tersebut itu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi, menjadi panitia untuk pembangunan masjid, dan mendapatkan hasil 10%. Nah, yang betul ketika nanti akan dilakukan lagi seperti itu, yang pertama, walaupun itu sudah merupakan keputusan dari panitia, itu wajib disampaikan kepada setiap donaturnya. Jadi Pak, ini dari setiap donasi ini digunakan untuk pembangunan masjid dan operasionalnya. Operasional kan termasuk misalkan penarikan, petugas yang narik ini kan ya meluangkan waktu, ada bensinnya, ada investasi tenaganya, maka boleh. Makanya jangan hanya diakatkan, oh ini untuk pembangunan ya, itu nanti nggak bisa dipakai itu. Ini termasuk gawe wedang wae dadi ya. Ini makanya harus diakatkan dan biaya operasionalnya itu loh. Itu loh. Jadi kalau tidak terkait langsung dengan pembangunan nggak bisa, misalkan. Tapi kalau ngasih buat tukangnya bagaimana? Boleh, karena itu terkait langsung dengan syarat pembangunannya. Tapi kalau cuma panitianya nggak bisa itu. Paham ya? Jadi nantinya, makanya saya ke Inprum dulu mengatakan begitu. Jadi selain ini digunakan untuk ini adalah untuk pembiayaan operasional juga. Jadi biar jelas akadnya gitu loh. Jadi itu seperti itu. Jadi makanya nanti kalau ke depan seperti itu. Nah, jadi makanya kalau saya selalu sampaikan panitia atau takmir di masjid-masjid, saya sarankan kotak itu jangan satu. Kotak infak masjid jangan satu, minimal 2. Yang pertama adalah kotak infak pembangunan masjid, yang kedua infak operasional. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau ada yang adzan, kita suruh orang adzan, kita bisa kasih uang saku dia biar karena dia juga meluangkan waktu untuk tepat waktu gitu kan, untuk operasional ya. Ada kita ngundang ustadz untuk suruh ngaji di masjid, itu kita bisa ambilkan dari situ. Jadi tidak ada tidak ada kekhawatiran di dalamnya, nggak ada subhatnya lagi. Nah, karena di kampung-kampung itu jadi perdebatan, ini kalau buat maulidan boleh nggak duit masjid? Ada yang bilang yuk boleh, satunya bilang nggak bisa, gitu kan begitu kan? Soalnya gue pembangunan. Iya, karena dianggapnya semua infak itu seperti itu gitu loh. Makanya minimal pisahkanlah biar jelas gitu ya. Jadi pisahkan, walaupun mungkin jejer itu misalkan, atau dua lubang, satunya ada tulisannya ini untuk pembangunan, ini untuk operasional. Operasional yang meliputi bermacam-macam, ada kebersihannya, ada mungkin gaji imamnya, boleh nggak digaji? Ya boleh, nyuruh orang
ngajar ngaji disuruh dikasih katakanlah dikasih bayar itu. Memang ono tenagane. Itu boleh itu. Kadang-kadang ada orang bilang, ngaji kok dibayar, ngaji itu harus ikhlas. Coba dia suruh ngajar itu. Belum tentu mau dan belum tentu bisa itu kan. Itu kita harus paham itu. Ada yang bilang yang namanya ngaji itu harus ikhlas itu. Nah, sejak kapan yang namanya kalau orang itu digaji nggak ikhlas, kalau tidak digaji pasti ikhlas. Loh banyak loh orang nggak dibayar itu malah nggak ikhlas. Sudah capek-capek kayak gini malah gak ada apa-apanya, lu itu malah bisa begitu loh. Ada nggak seperti itu? Jadi bukan masalah, jadi ikhlas tidak ikhlas bukan masalah ukurannya itu dia itu dibayar atau nggak dibayar, bukan itu urusan hati dia itu ya ini. Jadi nggak dibayar bisa jadi gak ikhlas juga bisa. Istrinya marah-marah di rumah, beras juga ada kayak gitu tiap hari ngurusin masjid. Nah, ada yang begitu loh. Itu. Nah, ini maka harus dipahami betul supaya bijaksana kita di dalam tadi ya, misalkan takmir itu. Jadi kalau bentuk panitia, hati-hati itu adalah akad itu disampaikan bahwa ketika masyarakat berinfak penggunaannya dirinci di situ. Dana ini akan digunakan untuk untuk biaya pembangunan dan biaya operasional. Maka akhirnya di situ kita jadi halal kalau mau ambil di situ dialokasikan untuk yang capek selain terkait dengan pembangunan secara langsung. Makanya kalau masyarakat desa itu taunya pokoknya kalau kotak masjid ya harus membangun gitu, nggak boleh itu. Akhirnya begitu, ya itulah akhirnya yang terjadi, pengajian setahun cuma sekali atau 2 kali karena nggak ada duit. Nah, tapi masjidnya bingung, karpet sudah tebal semua, itu sudah AC, sudah kipasnya sudah banyak gitu kan, sudah menaranya sudah tinggi. Ini infak buat apa lagi? Mau ngundang ustaz takut haram, kan repot ini. Coba kalau dibuat seperti itu, maka pengajian bisa setiap minggu bahkan setiap hari, gitu loh. Itu caranya begitu. Nah, kita kalau harus nunggu pengajian setahun sekali, kalau pas bulan Rajab saja atau bulan Maulid saja ya repot. Gimana mau dapat masyarakat yang soleh kalau seperti itu? Ngaji aja cuma 2 kali setahun kok. Itu saja cuma 2 kali setahun atau sekali setahun aja harus ribut dengan masyarakat karena ditarik 15 kotak nasi. Itu kan itu. Coba kalau semua diatasi masjid, masyarakat kira-kira ribut apa ya kira-kira? Tinggal berangkat tiap minggu ada kajian ya. Langsung disediakan makanannya. Dari mana? Dari kotak infak. Karena infaknya ada 2, yang satunya untuk operasional, satunya untuk pembangunan. Nggak ada debat lagi sudah. Jelas yang seperti itu, gitu ya. Nah, ini harus dipahami betul. Yang